semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya bersama teman-teman sekelompok saya, yaitu berasal dari kelompok 6 mata pelajaran geografi, akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai materi pola ruang kota berdasarkan teori perkotaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggita Rintania Cahya sebagai moderator. Lalu di kelompok 6 ini ada juga Birawa Perkasa sebagai pemateri, Putri Fadilah sebagai pemateri, dan Taufik Agung Nur Wahid sebagai pemateri. Baik, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Ini ada rumusan masalah. Jadi untuk kelompok kami dalam materi ini membuat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah teori perkotaan itu? Yang kedua, bagaimana cara membedakan teori yang satu dengan yang lainnya? Yang ketiga, Kota DKI Jakarta termasuk kota dengan pola ruang kota teori apa dan apa alasannya? Baik, kita lanjutkan ke bagian landasan teori. Jadi untuk materi ini ada 3 teori perkotaan, yaitu yang pertama ada teori konsentris, yang kedua ada teori sektoral, dan ketiga ada teori inti ganda. Untuk teori konsentris akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, menurut teori ini kota-kota mengalami perkembangan dimulai dari pusatnya. Kemudian seiring dengan pertambahan penduduk, meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat perkembangannya. Jadi untuk teori perkotaan konsentris ini memiliki 5 zona, yaitu dari dalam ke luar. Yaitu ada yang pertama, zona pusat kegiatan, zona peralihan, zona pemukiman kelas proletar, zona pemukiman kelas menengah, dan zona pemukiman penglaju. Baik, untuk teori sektoral dan teori inti ganda akan dijelaskan oleh Taufik Agung Nur Wahid. Kepada Taufik dipersilahkan. Akhir ada teori inti ganda. Menurut teori ini, kota-kota berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk kompleks ini disebabkan oleh kemunculan nukleus-nukleus baru yang berupa seperti perguruan tinggi, bandara, dan lain sebagainya. Zona pada teori inti ganda ini dibagi menjadi 9. Yang pertama ada pusat kota atau CBD. Yang kedua ada daerah grosir dan manufaktur. Yang kedua ada permukiman kelas rendah. Yang keempat permukiman kelas menengah. Yang kelima permukiman kelas tinggi. Keenam daerah manufaktur berat. Ketujuh daerah luar CBD. Zona ke-8 permukiman suburban, dan yang ke-9 ada daerah industri suburban. Ada teori sektoral. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Homer Hoyt. Menurut teori ini, pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti potongan kue tar. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Zona pada teori sektoral ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pusat kota, yang kedua ada daerah manufaktur, yang ketiga ada permukiman kelas rendah, keempat permukiman kelas menengah, dan yang kelima ada permukiman kelas atas. Baik, kita lanjut ke bagian profil Kota DKI Jakarta. Bagian ini akan dijelaskan oleh Putri Fadilah. Kepada Putri Fadilah dipersilahkan. Saya Putri Fadilah, dan di sini saya akan membahas profil dari DKI Jakarta. DKI Jakarta atau Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal berbagai nama Jakarta, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Luas daratan DKI Jakarta mencapai 664,01 km persegi dan luas lautannya mencapai 6.977,5 km persegi dengan total keseluruhan luas DKI Jakarta mencapai 7.659,02 km persegi. Populasi di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 10.557.810 jiwa dengan kepadatan mencapai 15.663 per kilometer persegi. Perbatasan wilayah DKI Jakarta. Di sebelah utara, DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur, DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di sebelah selatan, DKI Jakarta berbatasan dengan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan di sebelah barat, DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Baik, untuk bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Birawa Perkasa. Kepada Birawa, dipersilahkan. Karena masih Biro Perkasa, di sini saya akan membacakan tentang pembahasan teori DKI Jakarta. Jadi, DKI Jakarta memiliki kesamaan dengan teori konsentris, yaitu kota-kota mengalami perkembangan dimulai dari pusatnya. Kemudian, seiring dengan pertambahan penduduk, meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusatnya. Terlihat pada gambar, zona-zona pada wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi 5, yaitu A. Zona 1, daerah pusat bisnis. Jika dikaitkan dengan zona 1 sebagai daerah pusat bisnis, seperti daerah Jakarta yang memiliki salah satu daerah pusat bisnis yang terkenal, yaitu Mangga 2 Town Square, di mana aktivitas ekonomi berlangsung setiap hari, mulai dari pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari di pinggir jalan. Ada juga kios-kios dan hotel yang menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. B. Zona kedua, daerah transisi. Daerah transisi yang dimaksudkan adalah daerah tempat orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Misalnya saja para pengemis yang tinggal di bawah kolong jembatan, Sungai Ciliwung. Mereka yang tinggal di sana karena tidak memiliki harta benda dan hidup mereka sangat memprihatinkan karena di lingkungan daerah Sungai Ciliwung. Yang ketiga, C. Zona 3, daerah permukiman para pekerja. Misalnya para buruh atau tenaga kerja yang bekerja di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dengan hasil upah yang diterima selama bekerja, para buruh tersebut mampu menyewa tempat tinggal atau perumahan yang sederhana. Yang D. Zona keempat, daerah pemukiman yang lebih baik. Daerah permukiman yang lebih baik misalnya daerah kompleks perumahan Kelapa Gading, di mana daerah ini hanya ditempati oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas seperti para pengusaha yang memiliki beberapa saham di perusahaan yang ada di Jakarta, manajer, dan pegawai. E. Zona kelima, daerah para pengelaju. Depok merupakan salah satu daerah pengelaju di Jakarta, di mana daerah ini memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki beragam jenis pekerjaan dan kualitas tempat tinggal yang berbeda, tergantung hasil pendapatan dari jenis pekerjaan yang dimilikinya. Baik, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu teori perkotaan adalah teori yang menjelaskan tentang pola ruang pada sebuah kota. Teori perkotaan terbagi menjadi 3, yaitu ada teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Setiap teori memiliki ciri dan zonanya masing-masing. Untuk kota DKI Jakarta itu menggunakan teori konsentris karena perkembangannya dimulai dari pusatnya sebagai daerah pusat bisnis dan kegiatan ekonomi. Kemudian seiring pertambahan penduduk, perkembangan kota DKI Jakarta meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat perkembangannya, seperti itu. Nah, baik, kemudian inilah sumber-sumber ya, daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.